Menurut analisa kami, hal itu ada kemungkinan bahwasanya dari ayahnya itu ikut serta. Itu ada beberapa tipe dan ada beberapa bentuk luka. Terkesan ada yang sedikit sudah lama dan ada yang terkesan baru. Saya juga mendengar ya dari bapaknya bahwa ini anak bukan sakit panas. Menurut keterangan dari dokter, kata suaminya, ini ada indikasi penganiayaan. Usai dilaporkan ke Polres Sukabumi dan dilakukan penahanan, Ibu Tiri Nizam Syafei alias NS akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, NR membantah semua tuduhan dugaan penganiayaan terhadap NS. Tidak dipungkiri semenjak video NS yang diduga mengalami tindak kekerasan beredar luas di media sosial, nama NR menjadi bulan-bulanan masyarakat. Kemarahan membanjiri beranda media sosial yang mengutuk aksi keji yang diduga dilakukan NR terhadap anak tirinya. Menanggapi berbagai tuduhan, termasuk tudingan suaminya, Anwar Satibi yang berujung pelaporan, NR mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada NS. Dan berikut bantahan NR melalui kuasa hukumnya atas tuduhan dugaan penganiayaan terhadap NS, termasuk bantahan memaksa memasukkan air panas pada NS yang menyebabkan bocah berusia 12 tahun itu kehilangan nyawa. Untuk terkait tentang masalah kejadian masalah minum air panas itu, bahwasanya klien kami itu tidak pernah mengakui dan hal itu tidak pernah klien kami itu melakukan hal tersebut. Gitu. Untuk terkait tentang masalah ibu kandungnya melakukan upaya hukum, di situ menurut hemat kami sebagai pengacara tidak bisa menyampaikan hal apapun, itu tupoksinya dari pihak pengacara, dari pihak lawan. Pada prinsipnya untuk terkait TR sendiri itu dia itu emang begitu sangat di awal sejak dilakukan BAP tidak pernah mengakui dan emang tidak pernah dia melakukan untuk perbuatan hal tersebut kepada anak tirinya. Untuk terkait hal tersebut ada faktanya. Sebenarnya itu kronologis awalnya itu klien kami itu beserta dengan ayah kandungnya itu pergi ke rumah sakit, dan pada saat di rumah sakit itu yang memasukkan ke IGD sama IGD itu dan ibu tiri ini atau R itu dia itu hanya dan juga pada saat di rumah itu sebenarnya itu pada saat di rumah itu sudah ada luka, dan juga pada awalnya itu lukanya itu ada di hidung, yang dimana di hidung itu karena terjadinya itu awalnya itu kayak bisu. Nah, terus yang kedua itu luka yang di bagian pipis mata itu karena awalnya itu nggak tahu penyebabnya apa, itu diduganya itu karena adanya percikan minyak, dan itu pun selalu dipotet dipotet lah ya di almarhum seperti itu. Nah, terus untuk terkait masalah yang adanya di kaki itu sebenarnya klien kami tidak mengetahui dengan adanya hal tersebut. Nah, kalau hal kayak itu kami tidak tahu siapa yang punya ide. Pada faktanya bahwasanya klien kami itu tidak pernah menyuruh minum air panas. Pada logikanya ketika minum air panas pasti ada terjadi kerusakan di mulutnya, dan hal itu Nizam pun akan kesulitan untuk berbicara. Pada faktanya itu tidak terjadi hal seperti itu, dan itu pun emang pure kalau menurut analisa kami itu karena penyakitnya aja gitu.
Meski masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam, NR melalui kuasa hukumnya lantang menolak semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya. Sebaliknya, NR meminta polisi memeriksa semua orang yang diduga terlibat terkait tewasnya NS, termasuk ayah kandung korban, Anwar Satibi. Dalam pembelaannya, NR membuka fakta sebenarnya yang tidak diketahui publik terkait perlakuan Anwar Satibi terhadap NS, termasuk insiden pelemparan paksa yang dilakukan Anwar Satibi terhadap NS ke bak mobil saat hendak membawanya ke rumah sakit. Dari keterangan yang disampaikan pada kuasa hukumnya, NR mengungkap jika Anwar Satibi seorang temperamental yang mudah terbawa emosi hingga kerap melakukan kekerasan. Dari pengakuannya itu, NR mencurigai ada peran Anwar Satibi yang membuat nyawa NS tidak dapat diselamatkan saat dibawa ke rumah sakit. Kondisi Nizar itu pada saat waktu itu dia kondisinya lemas, emang sakit beliau. Nah, posisi dia itu sakit, lemas. Nah, dengan hal seperti itu, kekhawatiran dari TR dikhawatirkan takut terjadi hal sesuatu, makanya memaksakan awalnya kepada ayah kandungnya untuk dibawa ke rumah sakit. Pada awalnya ayah kandungnya tidak mau. Itu pengakuan dari TR, penjelasan dari TR yang disampaikan ke kami dan disampaikan di dalam BAP tersebut gitu. Seperti itu. Dan pada saat waktu itu karena ayah kandungnya tidak mau, itu dipaksa dan hal itu sempat terjadi pada saat dibopong diambil si almarhum itu dari rumah ke mobil. Itu terjadi ya pengakuan dari si TR itu terjadinya pelemparan pada saat dimasukkan ke mobil itu. Ya, itu soalnya kan ini pengakuan dari TR pada saat waktu itu kepada kami dan itu pada saat ayahnya itu di rumah sakit itu tidak mau. Yang kedua itu karena tidak mau itu kebawa emosional. Ayahnya duga pengakuan dari si TR karena si almarhum itu dia itu disuruh rumah sakit tidak mau sama ayahnya gitu. Ayahnya yang nggak mau gitu. Seperti itu. Nah, karena dia itu kebawa emosional, kepaksa dia itu ngambil si TR dan dimasukkan TR itu ke dalam mobil. Pada saat dimasukkan ke mobil itu dengan emosionalnya mungkin si ayahnya itu melemparlah si TR itu ke dalam mobil itu ke jok belakang. Adanya dugaan kekerasan yang dilakukan Anwar Satibi terhadap NS membuat NR mencurigai jika suaminya lah pelaku utama atas tewasnya NS. Kecurigaan itu bukan tanpa sebab. Mengingat saat NS tergolek sakit justru NR yang memaksa suaminya, Anwar Satibi, yang tidak lain ayah kandung korban untuk membawanya ke rumah sakit. Dari gelagat Anwar Satibi yang dianggap tidak responsif dan cenderung abai, NR mencium adanya kejanggalan atas kematian NS. Dari hasil diskusi dengan kuasa hukumnya, NR meminta suaminya, Anwar Satibi, segera dilakukan pemeriksaan. Sebab bukan tidak mungkin justru dialah pelaku kekerasan terhadap NS. Dan untuk menutupi kesalahannya, ia menudih NR sebagai pelakunya dengan membuat laporan polisi. Berdasarkan hasil visum yang kami dengarkan dari pihak kepolisian, bahwasanya hanya menjelaskan itu adanya luka, dan di mana adanya luka itu penyebabnya dengan adanya barang tumpul. Namun barang tumpulnya ini yang melakukan itu siapa? Nah, dengan seperti itu klien kami itu emang merasa beliau tidak pernah melakukan dan hal ini perlu diketahui bahwasanya di dalam rumah yang ditinggalin oleh klien kami itu rumah orang tua klien kami dan klien kami TR beserta dengan suaminya dan anaknya atau almarhum itu. Nah, yang dimana ketika terjadinya penganiayaan yang disangkakan kepada klien kami itu pasti semua yang ada di rumah tersebut itu mengetahui, dan juga di situ kebetulan ada saudara dari ayah kandungnya juga gitu yang ada di rumah tersebut.
seperti itu. Menurut analisa kami, hal itu ada kemungkinan bahwasanya dari ayahnya itu ikut serta. Ada kemungkinannya seperti itu karena mengingat di dalam rumah itu ada ayahnya, ada TR, ada itu ayah dari itu. Sementara terkait berbagai luka lebam dan melepuh di sekujur tubuh NS, kuasa hukum NR membantah jika luka-luka NS bukan dilakukan oleh kliennya. Termasuk framing memasukkan air panas ke mulut NS sebagaimana yang tersebar di media sosial. Seperti diketahui, NS tewas akibat adanya luka yang disebabkan benda tumpul baik dari luar maupun dalam. Hal itu diungkap oleh dokter dan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap NS. Meski tidak mengelak adanya luka pada tubuh NS, kuasa hukum NR bersikeras jika kliennya tidak melakukan tindak sebagaimana yang saat ini dituduhkan padanya. Dan seperti inilah penjelasan pihak NR atas berbagai luka yang ditemukan di tubuh NF. Untuk terkait hal itu, untuk masalah di bagian muka, di bagian muka, itu emang pada awalnya emang luka si Nizam itu bagian hidung di bagian itu awalnya itu emang sudah luka, tapi sama si almarhum itu dikopet-kopet gitu kan sampai membesar. Untuk bagian ini itu juga sama, itu sebenarnya sudah luka tapi dikopet-kopet sendiri sama si Nizam, sama bagian pelipis mata bagian itu seperti itu. Tidak secara panas, tidak ada. Dan hal itu pun dan juga kami perlu sampaikan bahwasanya di beredar video informasi di sosial media itu ada CCTV yang menerangkan bahwasanya adanya kejadian penyiraman air panas di dalam rumah TR. Namun faktanya pada waktu itu nggak ada, di rumahnya TR pun tidak ada CCTV sama sekali. Saya juga mendengar ya dari bapaknya bahwa ini anak bukan sakit panas. Menurut keterangan dari dokter, kata suaminya, ini ada indikasi Tewasnya NS memang begitu memprihatinkan. Bocah 12 tahun yang masih duduk di kelas 1 SMP itu tewas atas dugaan tindak kekerasan. Dugaan itu muncul usai dokter rumah sakit yang pertama kali menangani keadaan korban menemukan ada luka lebam yang diduga akibat benda tumpul. Senda dengan temuan dokter rumah sakit, penyidik Polres Sukabumi juga menemukan adanya trauma benda tumpul di bagian tubuh NS. Meski saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri, dugaan mengarah adanya tindak kekerasan tidak dapat dibantah. Terlebih adanya laporan terhadap ibu tiri korban yang dituding sebagai pelakunya. Dan apa penjelasan kuasa hukum NR dan Dr. Sulaiman terkait dugaan benda tumpul pada tubuh korban? Untuk terkait masalah hasil forensik tersebut, kami juga pun kan tidak bisa mengasumsikan hal itu karena ini pun sampai saat ini kami masih belum menerima dan masih belum melihat. Yang dimana kami hanya mendengarkan hasil visum yang dimana dijelaskan oleh pihak polisi lebih kepada penyidik itu bahwasanya keluar hasil visum bagian luar visum luar yang dimana menyatakan adanya luka-luka seperti itu, dan penyebab luka itu adanya benda tumpul. Cuman seperti itu saja, tapi terkait tentang masalah keterangan hal itu yang melakukan itu adalah CTR itu masih belum ada. Kami lebih terfokus kepada penanganan secara emergensi karena pada saat pertama sekali saya melihat pasien ini, kegawat daruratannya justru bukan luka-lukanya tetapi problem di pernapasan. Terlihat pasien ini sulit sekali untuk bernapas. Jadi saya langsung mengarahkan dokter IGD untuk pasien ini dirawat di ICU seperti ini. Saya menemukan pola napas anak yang tidak adekuat, mengalami kesan napas yang cepat. Jadi terkesan seperti sesak napas dan saya melakukan pemeriksaan terdapat gangguan pola napas ini sehingga membutuhkan alat bantu napas yang lebih intensif. Itu ada beberapa tipe dan ada beberapa bentuk luka. Terkesan ada yang sedikit sudah lama dan ada yang terkesan baru seperti itu. Tapi ya tidak bisa disimpulkan
secara rinci ini apakah benar suatu luka akibat benda tumpul, ataukah ini luka bakar, atau memang ini adalah suatu proses penyakit yang dapat menyebabkan kondisi luka seperti ini. Untuk visum luar sudah kita dapatkan bagaimana korban mengalami luka, luka pada badan, kemudian ada area muka yang disebabkan oleh trauma panas dan juga trauma benda tumpul. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Di sisi lain, ibu kandung korban, Lisnawati, mengaku masih berduka atas meninggalnya NS. Terlebih NS meninggal dengan cara yang tidak wajar. Karena hal itulah rasa sedih dan marah belum sepenuhnya reda dari hatinya. Terkait ditahannya ibu tiri korban yang kini terancam hukuman 15 tahun penjara, Lisnawati berharap pelaku mendapatkan hukum setimpal. Berapapun lamanya hukuman yang diterima, menurutnya tidak akan sepadan atas apa yang dialami Nizam. Maka seperti inilah curahan hati ibu kandung Nizam yang meminta keadilan dan pelaku pembunuhan Nizam mendapat hukum seberat-beratnya. Setahu saya memang sangat-sangat kecewa, sangat marah, dan sangat sedih ya atas kehilangan anaknya. Tapi klien kami itu, ibu kandung Nizam, Bu Lisnawati itu cukup mengikhlaskan sebetulnya, karena tapi penyebabnya ini yang dia masih belum terima, atau kondisi meninggalnya itu ya yang belum dia bisa terima begitu. Kalau masalah keinginan, dia kan pernah sebutkan juga kan di beberapa wawancara bahwa kalau ketemu saya ingin jambak minimal begitu istilahnya ya. Ya saya tidak tahu apa yang di dalam hati dia terdalam ingin diapain kan. Kalau kita di posisi dia, tentu kita tahu apa yang kita inginkan terhadap si yang bersangkutan. Ya kalaupun memang sudah ditahan atau dilakukan penahanan, ya kita sih sebagai pihak korban ya memang itu yang kita harapkan, dan alhamdulillah begitu. Artinya polisi sudah bekerja keras dengan baik dan sudah menetapkan pasal-pasalnya sudah sesuai begitu. Tetapi sampai hari ini kami belum menerima informasi resmi tentang penahanan yang bersangkutan begitu, Mbak. Jadi masalah hukuman itu kan nanti disesuaikan dengan pasal yang diterapkan oleh jaksa ya gitu. Nah tentunya kita sebagai negara Indonesia tentunya semua harus sesuai aturan yang berlaku. Nah kalau untuk masalah hukuman 15 tahun tentu klien kami itu tidak akan mau ya, karena nyawa anak itu sudah hilang, nggak bisa diganti walaupun dengan sekalipun gitu ya dengan hukuman mati gitu. Artinya kalau dikatakan ada hukuman ancaman 15 atau 20 tahun, ya itulah yang undang-undang kita yang menyebutkan seperti itu, Mbak, gitu. Ya kalau hukuman 15 tahun menurut saya terlalu ringan ya, terlalu ringan. Orang seperti ini sepertinya nggak harus menghidup udara segar selama-lamanya, harus di dalam bui ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, kita percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kalau memang terbukti, harapan saya ya dihukum dengan seberat-beratnya, bila perlu hukuman mati ya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.